Ini kalau ngomong sama Ariel manis ya, kalau ngomong sama gue ngegas. Nggak, gue takut suka. Gue kalau ngomong sama dia lembut ya. Lu cowok-cowok yang kayak gitu ya? Nggak, kayak, soalnya lu masuk gitu ya? tipe gue nih. Tiba-tiba anakmu cewek kan, anakmu cewek. Tiba-tiba punya pacar. Oke. Lu jangan gitu dong, Iya, lu jangan iya, gitu. Wak. Nanti gue nangis. Iya, wah, gue dengerin. Nggak suka. Jadi poin-poin yang kita pengen tahu kan sebenarnya cukup jelas dari Reels lu mengenai tentang pasal-pasal, terus lembaga kolektif, terus Lembaga visi. kolektif, ya. Cuma kan kemarin itu isunya kan berawal dari Agnes. Iya, betul. Isunya kan berawal dari Agnes. Iya, betul. Kayak kebagi dua nih jadinya gue lihat. Iya, itu dia pemahamannya yang enggak. Jadi sebenarnya gini, kita juga waktu awal-awal kan udah ada friksi juga ya antara penyanyi sama pencipta itu. Tapi karena kita tahu biasanya nggak gitu, jadi kita diem-diem aja. Nah begitu di persidangan ternyata yang kita pahami itu berbeda, baru kok gitu ya? Nah baru kita yang benernya gimana nih? Iya. Karena itu berangkat dari, kalau gue tambahin dikit. Tapi ini kan pemahaman yang awam umum. aja dulu, Yang awam. umum. Kan biasa, kan itu performing rights. Jadi kalau misalnya performing rights itu kan ada bisa terjadi di banyak tempat. Di kafe, di restoran, misalnya di ruang tunggu bioskop, di lobi hotel segala macam. Itu kena copyright, performing rights juga. Umum. Yang bayarnya yang Siapa punya yang tempat kan. Oke, harusnya. Yang punya tempat, iya. Oke. Gitu. Jadi makanya selama ini yang kita berpendapat juga yang punya tempat itu yang bikin konsernya. Oke. Nah, di luar negeri juga begitu semuanya. Oke. Makanya agak loh kenapa di sini dibikin penyanyi yang bayar ya gitu. Kenapa bisa jadi penyanyi yang bayar? Ada teori baru sih sebetulnya. Jadi itu yang oke. Sebenarnya gue gak masalah ya. Maksudnya kita semua gak masalah. Misalnya ada usulan baru. Karena kan ya usulan tuh siapa tahu untuk kebaikan kan ya. Cuman yang bikin bingung adalah yang bikin peraturannya kok nggak ngomong ini boleh apa nggak. Prakteknya aja nih. Nah, yang jadi problem. ya betul. Kemudian kalian tuh ke menteri segala macam gitu-gitu itu usaha untuk supaya Karena kebingungan tadi kan, loh yang kita tahu selama ini kan A nih. Iya. Tapi kenapa ternyata sekarang kok jadi B gitu. Iya. Jadi datanglah kayak yang bikin peraturan kan. Iya. Pak sebenarnya A atau B sih gitu. Iya. Nanya itu. Udah ada kejelasan belum? Waktu pas ke Pak Menteri kan udah kita ngobrol, iya nanti seharusnya begini. Oke, nanti kita kita Payungi. cari solusinya ya. Solusinya gitu. Terus salah satu usaha lagi adalah nanya ke MK itu yang disarankan. Kita tanya ke MK kalau gitu arti daripada si pasal ini dan segala macamnya. Jadi makanya uji materi. Oke, sekarang pertanyaan manajemen kolektif nih siapa sih? Pemerintah kah, swasta Bukan. kah? Nah, jadi kalau gue ceritain dikit ya. Iya, dikit. Jadi kan si performing rights itu juga sebenarnya bukan baru sih ya, tapi dari zaman awal musik awal pertama kali itu juga belum ada gitu. Habis itu dibikin lah mulai dengan teknologi dan segala macam, akhirnya dibikinlah peraturannya. Dulu itu LMK aja yang ada. LMK-nya ada banyak, ada KCI, ada terus jadi banyak LMK-nya. Nah, pada saat LMK jadi banyak, itu ada masalah. Masalahnya adalah, misalnya gue punya restoran. Hari ini gue ditagih sama LMK ini. Iya. Besok ditagih lagi sama LMK yang satu lagi. Jadi kan bingung, loh, kan kemarin gue udah bayar ke sini. Nah, karena ada problem itu, dibikinlah LMKN di atasnya. Oke, dia yang paling berkuasa. Iya, LMKN itu di atas LMK. Oke. Gitu. Nah, sekarang jadi kedudukan LMK di situ tuh. Dia di bawah pemerintah atau dia swasta? Dia diawasi oleh pemerintah, tapi dia Diawasi nggak oleh dapat budget pemerintah. sih sebetulnya. Jadi dia budgetnya sendiri. Oke, berarti dia swasta tapi diawasi oleh pemerintah. Iya. Iya betul. Betul ya? Kemudian bayar ke sana. Nanti ini bayar ke sini, tapi dalam sistem pembayaran pasti ada problem tuh. Iya, itu dia makanya yang gue Iya bilang tuh kayak kemarin kayaknya memang sih kalau kita dengar sekilas ya, ada dari IO bilang misalnya gue tuh nggak semua IO juga mengerti sebetulnya sejauh ini ya bahwa mereka mesti bayar. Kenapa gue mesti bayar gitu segala ya, nggak semuanya ngerti. Ada beberapa yang udah ngerti mereka bayar, tapi kadang-kadang mereka pun yang bayar kadang-kadang tuh dapat apa istilahnya ya, dapat protes. Jadi
ada pencipta lagu yang nanya, ini kan lagu gue dimainin. Iya, gue udah bayar kok ke LMK. Tapi kok gue nggak dapat laporannya ya? Gitu. Ini kalau gue dengar cerita dari IO ya. Oke. Gitu. Nah, habis itu ada juga misalnya pencipta lagu nanya ke LMK-nya, gue kok cuma dapat segini ya. Nah, untuk dapat laporan detailnya itu nggak mudah. Untuk dapat laporan detail kenapa dia dapat segitunya. Nah, gitu. Tapi ada juga yang dapat detail, ada juga. Jadi kayak ya tidak mesti dicari tahu sih sebenarnya gimana sih sampai nggak lancar nih gitu laporannya gitu. Itu jadi problem akhirnya. Itu yang jadi problem. Makanya gue bilang pas di video kan gue bilang bahwa kayaknya ini sumber kekecewaannya. Jadi karena kecewa muncullah si ide direct licensing. Iya, nah itu kan sekarang akhirnya berkembang. Ya. Jadi kayak saut-sautan. Ya. Nah ada netizen gue nanya, itu Mas Boril sama Mas Ahmad Dhani nggak mau ketemuan tuh? Nah ini tuh. Jadi waktu itu kalau aksi kan udah lama ya. Iya. Berkumpulnya udah lama. Kalau kita kan baru. Jadi waktu Mas Dhani minta kita ketemu itu, kitanya aja belum ketemu satu sama lain. Kita baru ngobrol lewat WhatsApp group, ngobrol lewat telepon dan segala macam. Belum di apa istilahnya, belum serak betul gitu. DPR komisi berapa sih ini kalau kayak begini nih? Kalau ini ntar Haki itu 3 di ya? komisi 13 kalau nggak salah. Oh 13. 13. Oke. Dikumpulin tuh semuanya. Ya, kita sih pengen kayak gitu ntar. Pengennya begitu sebenarnya. Iya kan, ya langkah yang kita lakuin itu kan adalah selalu ke pemerintah ya. Nanya, Pak ini sebenarnya kayak gimana sih? Itu kan pertama kali ke Pak Menteri, terus ke MK, terus nanti mungkin kita minta juga ke DPR untuk ini, untuk clarify lah gimana biar nggak panjang. Karena kan industri musik Indonesia itu kan termasuk maju ya di Asia. Di Asia. Ini lumayan maju, jadi industrinya tuh kenceng, tiap hari tuh ada aja gitu kan pertunjukan. Betul. Nah kalau misalnya tiap hari ada pertunjukan dan ini lama selesainya kan orang bingung terus, apalagi yang nyanyi kan bingung. Betul, dan itu akan jadi polemik. Masalahnya adalah yang aku tangkap lama-lama jadi personal. Iya. Ngerasa nggak? Iya. Iya kan? Iya, nggak enak ya? Nggak enak lah. Orang kita biasa kerja sama bareng-bareng, pencipta sama penyanyi, kalau sekarang kok jadi gini tuh kan jadi aneh ya. Biasanya kan bikin kayak gimana? Bikin kayak gini. Oh, gue nyanyiin gini-gini gitu. Harusnya begitu. Kalau misalnya seorang Ariel dengan bandnya lah misalnya. Kemudian lagu lu dipakai gitu. Ya. Is it problem for you? Atau lu ingin apa yang menjadi hak lu juga tersampaikan ke lu? Makanya yang kita omongin apa? Performing rights atau mechanical atau yang lainnya? Karena performing rights itu kan soal kalau dibawain di panggung ataupun diputar musiknya di tempat umum gitu. Tapi kalau orang mau ngerekam ulang itu beda lah, urusan lagi. Misalnya, gue penyanyi kafe. Nah, gue hidup nih dengan bernyanyi dengan lagu orang. Ya. Gue nyanyi dong. Lagu-lagu lu pasti kan yang disukain di kafe itu akan menjadi daya tarik misalnya. Ya. Gue nyanyi nih, gue pakai lagu lu nih. Ini gimana jadinya? Nyanyi aja sih. Kalau dengan aturan yang kita ketahui ya, lu mau nyanyi aja. Nanti harusnya nih apa istilahnya pihak dari sempurnanya gitu. Idealnya tuh nanti pas lu nyanyi tuh ada lagu apa aja yang lu nyanyiin. Iya. Nah, nanti si pemilik tempat akan menulis itu di draft, dia kirim ke LMKN. Ke LMK. Nanti dia bilang ini aja yang dinyanyiin, berapa mesti bayarnya. Nanti LMK distribusi ke yang punya lagu, gua gitu. Jadi lu kalau untuk sekarang nih ada penyanyi-penyanyi kafe pakai lagu lu atau untuk tujuan komersil lah, komersil dalam skala skop yang kecil. Ya secara ini sih nggak apa-apa, Iya tetap aja. Ada kayaknya ya. Ya udahlah ya, gitu ya pasti ya. Iya, cuman kemarin ada yang salah, jadi dipakai nggak bayar, bukan gitu, dipakai nggak usah izin, gue bilang. Karena kan sifatnya, karena luas ya, kan gue nggak tahu yang ada nyanyi di mana. Iya. Kalau gue pengen semuanya izin gitu, misalnya yang penyanyi kafe itu agak repot ya. Repot pasti. Ya kan repot. Lu harus punya tim sendiri untuk ngurusin itu. Nah, karena tim yang ngurusin itu LMK. Harusnya LMK, sehingga terbagilah profitnya dan lain-lain dan jelas gitu ya. Jadi gue tetap konsen bikin lagu, konsen manggung. Iya. Jadi cukup jelas lah ya, cukup jelas ya, orang tuh jadinya cukup jelas problemnya di mana. Nanti semoga urusan permusikan dan teman-teman ini bisa selesai juga. Iya, betul. Dengan baik, karena aku lihat kan di sini nanti personal gitu. Nggak mungkin kalau gue lihat tuh karena musik itu di dalamnya kan agak rumit tadi. Begitu dilempar ke publik yang nggak ngerti dunia musik, jadi punya pandangan yang berbeda. Kebelah dua nih. Jadi pandangan beda. Jadi mesti
tahu dunia musiknya. Oh, yang biasanya begini gitu, yang biasanya begitu gitu. Jadi ada dua kubu aja ya. Jadinya terlihat seperti ada dua kubu, padahal menurut gua ya, satu hal yang kita sama banget adalah gimana caranya LMK itu bisa optimal. Gampang, malah bukan 2, 3. Jadi ada penyanyi, ada pencipta, ada APMI. APMI itu Asosiasi Promotor Indonesia. Itu juga 3 itu kan yang ada di industri itu ya. Kan APMI juga pengen misalnya kalau gue daftarin kalau gue lapor ke LMK gimana caranya yang gampang ya gitu. Apakah bisa pakai barcode aja atau apa gitu kan dunianya udah maju nih. Secara gitu. mekanisme biar transparan, cepat karena setiap hari orang performing dan lain-lain. Setiap hari kan. Paham gitu. gue maksudnya. Nah itu tuh yang masih belum menemukan bisa titik. dioptimalkan. Kayaknya kalau itu optimal, pencipta lagu, promotor, penyanyi, kayaknya bahagia deh. Apalagi menurut gue ya, kalau itu optimal, pencipta lagu itu harusnya bisa dapat lebih banyak ya. Karena kan kalau misalnya sendiri, mungkin cuma beberapa yang bisa ditagih langsung. Betul. Tapi kalau lewat LMK, LMK-nya bagus, itu bisa seluruh Indonesia tuh ditagihnya kan. Harusnya begitu. Harusnya lebih banyak masuknya. Harusnya Jadi ya, semua itu mendapatkan porsinya dan nyaman dan kejadian-kejadian ini tidak akan terulang. Iya, Nah kalau masalah ini nggak beres, nanti akan ada nih lagi nanti. Iya. Another Agnes Mo, another Arman, another Ahmad Dhani, atau Iya. mungkin pelaku yang masih sama dan akhirnya bisa gontok-gontokan. Iya, sayang banget kan kita mestinya kan harmoni. Iya, harusnya harmoni kayak lu sama BCL ya. Di film Jumbo. Ini dia deh. Sini dong sayang. Ini salah satu penyanyi kesukaan gue. Sayangnya ya, kita nggak ketemu pas gue muda ya. Sehat, Wak. Sehat dong. Silakan ya. Ramadan, Kalau Ramadan. kemarin kan Mas Bulu ya. Oh iya benar. Nih Mas lain lagi. Oh, beda lagi deh. Kang. Lu tuh selalu masuknya terakhir ya, nongol ya. Kenapa sih lu senang mulai-mulai sebelum ada gue? Sama cuma Iya, gitu. gimana? Ya, akhirnya kita sama loh hari ini. Serasi ya. Dia punya banyak loh kalau sejumbo. Iya. Cuma 1. Emang iya? Heeh. Kasian. Kalian mau ngobrol nggak atau mau ngobrol berdua aja gitu? Ada keresahan nggak? Kalau lu sedikit deh, ada keresahan nggak tentang isu-isu permusikan ini? Iya resah, of course. Karena jujur kalau dari penyanyi kan kita ngerasa jadi nggak safe gitu, jadi bingung gitu. Maksudnya ini gimana sih aturannya sebenarnya apa yang harus kita lakukan gitu. Terus di satu sisi kita juga pengen semuanya ini fair buat semuanya gitu, buat pencipta lagu fair, buat penyanyi juga fair. Jadi nggak timpang, nggak cuma salah satu pihak yang sepertinya lebih penting karena kan lagu sama penyanyi itu jodoh. Iya. Jodoh, mesti jodoh. Betul, harusnya gitu. Nggak melulu penyanyinya harus populer dan hebat atau nggak melulu lagunya sendiri diciptakan oleh seseorang yang mungkin hebat banget, tapi kadang-kadang memang intinya itu jodoh. Iya. Harus saling membutuhkan satu sama lain. Iya, gitu. jangan sampai kesannya terbagi dua karena netizen akhirnya ngebangun framing bahwa ya lagu ini nggak akan terkenal kalau nggak dinyanyikan oleh Iya, sini nggak. gitu kan. Nah iya itu lu nggak suka ya? Nggak setuju sama sekali karena jodoh. Bisa aja maksudnya gini, penyanyi yang sepopuler itu tapi lagunya nggak semuanya juga kan jadi Betul, hits. betul, Ya kan? Pencipta betul. lagu yang hebat pun nggak semua lagunya juga jadi hits gitu. Iya. Jadi emang ada momentum, timing, jodoh segala macam. Cuma yakin dua-duanya tuh kerja keras. Iya. Jadi Pencipta lagu kerja keras, penyanyi pun kerja keras. lu pengen semuanya dipayungi dan segera masalahnya selesai. Oh harus dong. Karena kalian sama pencipta juga itu sebenarnya satu rasa. Yes. Masa gara-gara ini akhirnya beda Ya, rasa. tapi ya kan? Sama-sama seniman kan ya. Benar, Seniman itu dia. Dan pemerintah harus segera mengambil Harus peran di harus situ. ada dong. Maksudnya di tengah sesuatu yang kayak ini bilang begini, ini bilang begini, ini kita nggak tahu yang mana yang benar, harus ada yang jelas yang masuk Betul. gitu. Tapi kalian Negara pernah harus ngesel. menciptakan lagu nggak? Dia pernah. Kamu pernah ya? Waktu itu sempat bikin lagu buat Ashraf. Oh, iya, Judulnya waktu 12 ya. tahun terindah gitu. 12 tahun Iya. terindah, betul. Nah kalau di film Jumbo ini, asik. Siapa yang menciptakan lagunya? Nah, itu siapa yang bikin ya? Lale Ilman Nino. Oh iya Siapa? benar. Lale Ilman Nino. Oke, judulnya Hi-Fi. apa nih yang Jumbo? Selalu ada di nadimu. Wah, Judulnya. kurang manly ya buat lo ya. Enggak sih, serius juga ya. Siapa yang nyanyi? Sepenggal? Iya. Oh Nah, ini gitu. mau bikin. Maksudnya- Itu cara atau lu masuknya. nggak tahu juga nanti. Iya kan kita, Oh, iya, iya. gue orang awam. Tes. Biar gue jadi juri. Ya, tes. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luap kala saja bila harus menangis. Anakku,
Ingatlah semua lelah takkan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Ya gitulah kira-kira. Maaf ya, serak soalnya nih, lagi serak. Jam-jam rawan ini, jam rawan. Yang bikin gue tadi kayak, aduh. Jadi lo harusnya relate karena ini lagu kayak dari parents untuk anaknya gitu. Agak terharu tadi. Iya, lo harus dengerin lagunya. Aku sih suka. Saya kasih nilai 9. Kasih lo. Iya. I love you juga ya. Sayang kita ketemunya pas sudah nikah ya. Aduh, udah diulang nih. Udah diulang. Masuk tipe Nanti awal masuk soalnya. Gue mah jujur aja, Ril. Betul. Yang penting kan nggak aneh-aneh. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Cerita, kisahnya ini kenapa dibikin, kan ada kisahnya gitu. Kemarin yang aku dapetin ya di saat pers conference gitu, kayak pemikirannya dari Rian Adriandria, itu adalah sutradaranya. Dia kan sempat ada media yang tanya gitu kan, kenapa sih di film ini kayak anak-anak ini cerita tentang anak-anak, ya anak-anak dengan hidupnya masing-masing, dengan ceritanya masing-masing. Tapi anak-anak ini somehow nggak ada tuh yang ideal gitu loh hidupnya. Jadi nggak ada yang kayak oke, gue hidup bahagia dengan kedua orang tua gue, tuh nggak ada tuh. Jadi di sini justru ingin digambarkan di perkembangan mereka dengan ketidakidealannya hidupnya, tapi inilah karakter-karakter yang terjadi dan bagaimana mereka mengatasi masalah-masalah yang mereka punya dalam hidupnya. Dan gitu. harusnya mereka seperti apa gitu Iya, jadi supaya mereka tidak jadi buruk gitu kan. Iya, tapi nggak ada yang buruk, karena setiap orang tuh pasti punya alasan di belakangnya gitu. Paham. Misalnya kalau ada yang bully gitu, kayak kenapa dia jadi bully, kayak what happened to his life or her life gitu before gitu kan. Realistis, kenapa dia jadi begitu? Kayak Don, walaupun Don itu pemeran utama, tapi dia tuh nggak sempurna juga. Iya, benar. Jadi dia tuh juga dikasih lihat sisi egoisnya. Ada egoisnya, ada gitu. apanya. Jadi ceritanya menarik sih. Ceritanya tuh benar-benar dekat sama kita sih. Dekat banget. Relate sama kita punya kehidupan. Tapi intinya si Don ini, Don ini pemeran utama ya. Pemeran utamanya Don. Ya, Don itu punya ayahnya dia itu seorang bukan karikatur, apa namanya? Apa? Dia bagian gambar. Ilustrator. Lumayan pinter. Kalau ibunya tuh penulis sekaligus juga bisa nyanyi. Oh, you bapak. Ya, ini you bapaknya. Ibu. Ayah Don, Mama Don. Ibu Don, sorry. Oh, I see, pengisinya. Makanya dibilang kan kalau Jumbo itu cerita buat anak kita, buat dan anak-anak di dalam diri kita juga. Jadi kita pas nonton tuh kayak, iya dulu gue waktu kecil kayak gitu ya. Gitu. Lu pernah ngerasain juga jadinya pas lu lagi coba menjadi bapak, lu melihat si Don itu, lu ikut ngerasain flashback ke masa-masa kecil? Iya, gue otomatis gue mesti ngerasain itu ya, apalagi pas lagi jadi bapak gitu kan. Gimana penyampaian kepada anak gitu segala macam, itu PR-nya lumayan sih. Bisa acting cuy? Hah? Bisa acting? Ya dikit lah. Voice acting kan ini. Bisa. Ini sering acting. Bagus acting. Tunggu, jangan diremehkan. Voice acting itu kalau kamu dengar kan cuma dengar suara ya, gambar doang kan. Kalau pas tayang ya, lu nonton behind the scene-nya, beracting beneran. Iya betul. Sayangnya waktu dia melakukan hal itu kita beda hari. Oh iya. Iya. Nah di situ yang nangis gak sedih. Gua pas lagi take-nya lumayan sih agak, tapi nggak ada yang lihat. Ada kamera. Dia nggak mau banget, dilihat nangis. Gua nggak pernah lihat Ariel nangis, cuy. Enggak. Lu sama gue kan sama. Apa lu mau sama gue ya? Enggak, umur kita bersama kan? Bodo amat. Sama. Enggak, angkatan kita tuh kan selalu dididik gitu. Cowok nggak boleh nangis. Iya sih. Lu pernah nangis gak, Ril? Pernah. Ya pernah. Kapan? Ya pernah lah. Waktu bokap gua passed away juga. Oh, you feel itu berat ya. Buat momen-momen penting. Disimpan buat momen-momen penting. Momen penting, bapak pergi itu. Hal yang paling lu terpuruk kemudian akhirnya lu menangis, pernah? Enggak sih, perasaan gua kalau nangis yang banget itu ya pas bokap gua sih. Pas bokap gua, itu lu paling feel ya? Paling. Soalnya personal banget kan ya, personal. Abis itu kayak wah, ya banyak lah kenangan gua sama bokap. Lu kan juga pasti punya kenangan segala macam. Enggak punya. Bokap gua sama gua jauh. Oh, astaga. Baru mau gua tolongin, cuma udah gak ucap ya udah. Yang lu dekat dari kecil gitu kan, apalagi nyokap. Gua nggak bisa bayangin. Jangan. Oke, itu jadi
yang orang bilang kalau kita belum pernah ngalamin kita nggak akan bisa ngerasain itu betul. Jadi pas gue ngerasain kayak oh, wow, ya ini berat. Oh jadi gampang buat lu untuk menjadi Bapak Don di situ ya, karena lumayan. lu punya kisah itu. Ya. Bagaimana dengan Ibu Don? Ya aku pun lebih kayak kan terjadi ya maksudnya in my life kan anakku nggak punya kehilangan bapaknya, jadi ya emang relate banget. Oh lu paling banyak air mata ya? Oh iya, tanya Ariel pas Dia kita nonton premier dari mulai aja udah ini nonton ya. Bengkak matanya. Ini Unge sebelah gua, sebelah kiri gua Cinta. Oh ada Cinta Laura juga. Ada. Habis itu gue nonton pas terakhir lihat kiri kanan ini kenapa kiri kanan? Yang satu udah ini semua banget. Kalau Cinta agak tenang tapi menjaga kecantikan kalau Cinta menjaga kecantikan. Berarti bagus filmnya. Nonton dong makanya. Nonton dong. Kapan itu? 31 Maret Lebaran. ya? Iya betul. Pada saat Lebaran. Yes. Nonton sama Saksikan di satu bioskop. keluarga. Satu keluarga, semua umur ya? Ini buat semua umur, untuk kita, semua umur. untuk anak kita, untuk anak-anak dalam diri kita. Yes. Boleh ya, promonya smooth ya. Beneran harus nonton loh. Iya Wak, santai. Ngomong doang. Nonton, iya. Tapi kayaknya bagus sih kalau dari Ini kalau ngomong sama Ariel manis ya, kalau ngomong sama gue ngegas. Nggak, gue takut suka. Gue kalau ngomong sama dia lembut ya. Oh, lu cowok-cowok yang kayak gitu ya? Enggak, kayak, Wak, soalnya lu masuk gitu ya? tipe gue nih. Tayang ya. Nggak ada mantan gue mirip kayak dia. Mantan gue mirip kayak dia. Yang mana? Yang mana kita tahu nggak? Ini mau ngobrol parenting. Karena kan ini kan bicara tentang Jumbo ini kan ada parentingnya. Terus kemudian kalian juga sebagai orang tua, yang satu masih duda, yang satu sudah berkeluarga lagi. Nah, yang duda dulu nih. Duda kan punya anak cewek. Iya betul. Sebagaimananya lu melihat anakmu ini sebagai bagian dari hidup lu? Seposesif apa? Oh, enggak sih. Enggak, gua masih kecil apa? Tapi lu akan menjadi masih kecil. Ngejudge banget. Biar dia dulu lah. Dia pengen minta pembenaran dari seorang Ariel. Gue belajar. Udah, Ariel aja jawab. Enggak sih, kalau posesif gue usahain sebisa mungkin nggak posesif. Karena biasanya kita tuh selalu berkaca sama kehidupan kita kan. Kadang-kadang kita selalu pengen, oh mestinya gue sih pengennya nggak diginiin, gue pengennya nggak digituin gitu. Tapi juga ada yang gue pikir kayak, bener juga ya, gue diperlakukan seperti ini sama orang tua gue tuh ada benernya juga ya gitu. Jadi menimbang dari itu, apa yang gue lakuin sama anak gue tuh menimbang dari semua pengalaman gue gitu. Jadi kalau posesif banget juga enggak, karena kan dia mesti berkembang. Dia mau nggak mau dia harus melakukan kesalahan. Cuman yang paling penting itu pada saat dia melakukan kesalahan, kitanya masih ada, gitu kan gitu kok. Jadi kita bisa kasih tahu kalau dia salah, kita kasih tahu dia salah. Cuman caranya ya tetap kita support, tapi kita kasih tahu dia salah. Jadi dia belajar terus gitu kan. Sama lah pasti. BCL juga begitu kan pasti. Sama. Kita ambil contoh kasus dulu ya. Tiba-tiba anakmu cewek kan, anakmu cewek. Tiba-tiba umur berapa sih sekarang? 19 lah ya. Udah mau 20 Tiba-tiba punya pacar. Oke. Oh, oke. Di mana? Santai. Iya. Seru nih menurut gue. Asik, contoh kasus. Iya. Di kamar, di rumahmu. Oh. Oke. Kayaknya itu gak akan terjadi deh. Saya sebelum Nggak mungkin terjadi tuh. nggak mungkin. Emaknya tuh lebih preman dari gua soalnya. Oh iya. Udah Nggak pasti. tahu. Emaknya duluan yang kayak wah gitu. Aman. Tapi kalau anggaplah terjadi sesuatu hal yang paling, wah gua nggak bisa nih anak gua nih. Apa tuh kira-kira? Kayaknya dari dia remaja kita udah ngobrolin masalah itu ya, tentang hubungan antara pria dan wanita. Memang itu tuh udah diobrolin dari sejak dini juga, maksudnya bagaimana seharusnya, apa resikonya dan segala macam. Diobrolin dong. Yang penting dia tahu. Yang paling penting tuh menurut gua kan semua orang tuh mesti tahu konsekuensi ya gitu. Iya. Konsekuensi. Jadi konsekuensinya ini segala macam. Itu mesti diobrolin sejak dini, yang mungkin di angkatan kita dulu agak tabu ya. Tabu sekali. Tabu sekali, malah gue bilang harusnya sih dikasih tahu. Jadi daripada kita tahu dari temen, temen kita kan sama-sama nggak pengalaman ya. Iya. Kan orang tua lebih pengalaman. Iya. Jadi benar. Dikasih tahu sama orang tua tuh menurut gue lebih bagus daripada dikasih tahu sama temennya gitu. Kalau orang tuanya cukup terbuka dalam mengkomunikasikan hal itu. Mestinya sih harus cukup terbuka menurut gue, karena. Tapi kan tidak bisa kita pukul rata kan. Oh ya, memang nggak bisa. Cuman menurut gue harusnya sih orang tua lebih terbuka, lebih gampang, karena mereka lebih sering mereka komunikasi sama kita kan lebih bagus ya. Oh, berarti gue lebih takut kalau dia nggak mau komunikasi sama gue gitu, kalau kebanyakan
Jadi dilarang yang penting-penting. Kalau yang memang normally anak umur segitu lakuin ya udah nggak usah dilarang gitu. Oh, berarti komunikasinya Ariel sama anaknya cuma sangat dekat, kelihatan tuh dari boncingan bareng. Anak lu di Paris hilang dikit lu langsung panik. Iya kan ya? Anak cewek soalnya Ariel ya. Gue juga anak Di cewek. luar lagi kan Iya, ya. paham lagi gue, iya. Bagaimana anak cowok? Anak cowok kan beda ya. Iya. Oh, Anak iya, cowok. betul. Noah kan 15 iya. 15 tahun ya. Sekarang ya dimaklumin aja apa yang dia mau. Oke. Aku sih santai banget sebenarnya. Berapa Noah sekarang? 15. 15. Tahun ini 15. Ini udah menuju nih dia. Ya udah. Everything fine ya, lu lihat pertumbuhannya. I just want him to be happy gitu. Sama kayak Tiba-tiba sedih. Iya maksudnya kayak gini loh. Kadang-kadang kan susah ya. Udah kehilangan. Lu jangan gitu dong. Iya, Lu jangan iya, gitu. Wak. Nanti gua nangis. Iya, Wak, gue dengerin. Nggak suka. Maaf sayang. Sebelum gue, dia juga matanya gitu kan, gue jadi bingung. Iya, gue juga bingung. Kenapa lu ketawa sih apa? Nah, ini trik-triknya dia ya Kan kayaknya. ada trik-trikan, Wak. Masuk ke hati Gue ya. tuh suka sesuatu yang from the bottom. Sentimental ya. Bukan tisu. Gila ya. Parah banget. Gue jadi sedih juga. Tunggu dulu. Lo juga jangan gitu. Ini ceritanya belum ada loh. Apa sih? Iya. Ceritanya belum ada. Ini nggak modal yang gini Iya, gitu. maaf. Aduh, apaan sih Iya, gitu. cuma memang Dia dua. juga Iya. sentimental orangnya Ya soalnya. itu makanya. Enggak Dia juga gitu ngomong, dong. dia juga jadi Emang bawanya ke situ. Enggak, gue tuh suka sesuatu yang di from the Kenapa sih bottom. lo? Karena Marah deh gue. Karena setahu gua, seorang BCL itu kan everything dia tuh memang pakai hati. Iya, betul. Dan kadang-kadang stresnya itu dia simpan di hati, dia simpan Jadi keluar sendiri. sekarang. Kadang-kadang gua ngerasa, gua seneng banget kalau dia bisa cerita. Iya, Kemudian dia bisa, maksudnya kondisi yang mungkin dianggap lemahnya itu. Nah, oke. Gua suka ngelihat BCL tuh. Wah, vulnerable-nya lo Gue kejar merasa, ya. iya. Masuk terus. Masuk, iya. Masuk. Iya, ada kekhawatiran biasanya kalau kayak gitu Enggak, kan, justru Cel. enggak. Kalau gue justru maksudnya karena Noah udah punya pengalaman seperti itu, jadi kayak gue nggak mau terlalu banyak aturan-aturan lagi gitu loh buat dia. Kayak udah cukup berat yang dia jalanin gitu. Oh, lu merasanya begitu. Kayaknya gitu ya. Tapi dia sebenarnya karena emang waktu itu sempat periode kan emang bapaknya nggak ada, jadi dia kan automatically mau nggak mau ke gue mesti communicate terus kan. Kita share duka. Sharing duka, grieving Itu yang- proses sama-sama. Itu kan, dan udah gitu waktu itu pandemi kan. Jadi kita jadi semakin dekat satu sama lain, dan itu di umur 9, 10, 11, 12. Itu emang lagi masanya dia ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya dia. Jadi ya dia udah terbiasa untuk cerita. Kalau misalnya suka sama cewek atau misalnya tiba-tiba mau pergi bareng apa segala macam ya tahu gitu, selalu tahu. Oh, sebenarnya. jadi komunikasi lagi. Komunikasi memang justru emang kita banyak bicara. Terus begitu Tiko ada di dalam Cukup hidup membantu. kita, dia banyak karena udah umur segitu ya. Jadi nyaman gitu cerita sama Tiko gitu, kayak ini begini nih ya, kayak misalnya ngajarin Noah untuk shaving gitu. Itu Tiko tuh ngajarin. Oh, betul punya jenggot. Udah. 15 tahun, Wak. Iya, udah. Kan genetik beda-beda ya. Udah, Tapi ngomong ini belum ada oh, iya. genetik ya. Nggak tahu juga. Tukang tisu kita. Iya. Oh, dia udah. Oh iya, paham. Iya. Laki lah, peran Iya, laki lah. yang kayak gitu kan nggak mungkin tiba-tiba gue yang ngajarin. Nah, gimana gini kumis Iya, gimana iya, caranya paham, tiap gua pagi paham. atau 2 hari sekali atau gimana Men's hal yang room gitu. lah, men's room. Iya, ya jadi ada itunya. Tapi kalau misalnya kalau sakit pasti nyari ibunya, udah pasti. Iya, Lu gitu nggak? Iya kan? Iya, Kalau sakit jadi manja nggak? Istri Oh, sekarang. dulu Ibu sih. iya kan, pasti ada itu. Kalau anak cowok biasanya ada kayak gitu tuh sama tetangga ibunya. biasanya saya. Gue kayak pengen ngakak, cuma takut jadi kayak kenapa gue ngerti maksud lo gitu. Tapi kok menangkap sesuatu nih tadi. Iya kan? Aduh. Jadi masih ada hal yang lu masih ini ya. Lu masih kayak, kan lu punya kisah dulu, terus kisah baru. Tapi kayak Noah nih jadi kayak hal yang ikut nih kan. Iya, ke sekarang maksudnya. Iya kan, dari kisah itu kan dia. Iya. Pasti kan ada sesuatu yang lu keep it di dalam hati lu. Apa nih? Ya artinya kekhawatiran, keresahan lu. Kemudian hal yang lu takutkan. Oh iya, kalau Pasti ya. takut maksudnya takut ya? Iya, ada nggak? Oh, kalau takut ekstrim gue. Apa, Wak?
Iya, nggak gitu, nggak sesuatu yang lo harapin. Ngerti kan? Paham nggak sih? Karena kan gue orang tua baru, perlu Emang belajar lo sama nggak senior. ngerasa begitu punya anak gitu? Wah, masih kecil, Wak. Belum jalan. Iya makanya ketakutan kita beda. Ah, nah. Iya kan? Intinya gue cuma pengen anak gue happy gitu. Iya, itu paham. Itu ketakutan gue adalah anak gue nggak happy gitu. Kenapa kau berpikir dia tidak happy Oh ketakutannya? mungkin, lu bener-bener ya. Ada pasti tuh, Pak. Ya karena gue mungkin happiness itu sesuatu yang harus gue perjuangkan gitu. Perjuangkan. Nggak semudah itu gitu. Oh, nggak gampang ya? Jadi BCL sampai hari ini tuh nggak mudah ya? Iya lagi ya. Capek ya? Ya, lumayan. Lumayan. Maksudnya sesuatu yang harus banyak dipikirin, dijalanin, dilihat. Nggak apa ya? Gimana jelasinnya? Nanya maksudnya lagi. Gimana jelasinnya? Paham. Iya kan? Gimana kau bisa meluapkan itu semua? Meluapkan apa? Iya kan, lu bisa bercerita, lu bisa merasa lega, gitu kan. Orang kan punya cara dia masing-masing gitu kan. Kenapa jadi gue? Iya karena tipe kalian berdua ini tipe yang lu nggak usah tahu duka gue. Iya. Iya kan? Yang lu lihat ini aja. Iya. Terserah lu atur aja hidup lu. Iya. Pokoknya Bener. biar gue jalan sama duka gue, kalian nggak perlu tahu. Iya. Tapi kan kadang-kadang kayak gue juga ngerasain hal kayak gitu, gue mencari solusi. Iya. Solusinya kemana ya? Apakah ke psikiater? Apakah gue ke anak? Apakah ke teman? Sama Mas Reza, Mas Reza ini almarhum. Almarhum ya, betul. Rezanya Dewi Lestari. Mbak Dewi. Oh, itu lu udah ke... Ya, dari masih sebelum nikah juga udah ke sana. Oke. Itu untuk bantu bagaimana memahami hidup ini seperti apa, gimana solusinya kalau tiba-tiba kan suka anxiety, nggak bisa tidur segala macam kan. Gitu. Terus ya makin lama ya mencoba mendekatkan diri ke Allah gitu, ke Tuhan gitu ya, cari apa ya, ketenangan gitu. Betul. Itu kan. Iya. Segala macam ngobrol, tentunya punya sahabat-sahabat juga yang diajak ngobrol, sahabat yang bisa berbagi gitu. Kalau sekarang ya ada Tiko yang bisa berbagi juga. Iya, ada kan. Tiko. Nah, aku pengen anakku bisa punya itu juga gitu. Ya kan, punya dia nggak jadi kayak lo bilang, kayak jadi cowok harus kuat, harus gini. Nggak pengen tuh gue. Oh. Ya gue pengen dia bisa everything is normal. Lo mau nangis normal, lo nggak nangis juga normal gitu. Nggak apa-apa kayak fine. jadi weak segala macam. Nggak apa-apa, ada momennya, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kayak lo give up sama life gitu, enggak. Bukan berarti kita complaining about life gitu. enggak beneran. Tapi Kalau tangannya keringetan. Oh iya makasih. pernah nggak cerita-cerita ngobrol? Kan kalian deket juga lah pasti kan gitu. Lumayan, Cerita lumayan. kayak gini ya? Ada dong, ada Kayak cerita, gini iya. lu sering lihat? Kalau lagi cerita, ya lumayan lah, kan kita sering ngobrol. Oh. Dari tahun 2023, 2003. 2023. Jauh amat. BCL yang ini udah sering lihat Iya. ya. Oh tapi udah, kan- kalau deket-deket tau lah. Kayak Reza, mungkin Ariel gitu tau. Ariel lemah pernah lihat? Kayaknya Ada mata titik gue, terlemah lu setelah bapak di mana? apa ya? Titik terlemah. Enggak, kayaknya itu paling lemah dia. Lalu kuat banget, Ril. yang lu lewati itu banyak loh, Ril. Iya. Cuman kayaknya bokap itu karena kalau gue ya mungkin beda dari yang lain. Bokap gue tuh kan memang kerjanya di minyak kan, jadi di lapangan. Jadi sering apa istilahnya ya? Sering nggak terlalu sering punya waktu barengnya tuh nggak sesering orang-orang yang bapaknya kerja pulang tiap hari gitu. Jadi karena itu pas bokap gue mulai agak santai kerja, gue mulai sibuk, gue mulai nyanyi, mulai ini dan segala macam gitu. Terus ada hal-hal yang kita baru sadari pas kita udah gede gitu kan. Kan kita tuh dari kecil tuh selalu menganggap bahwa bapak kita itu Superman. Pokoknya kalau gue berantem sama anak tetangga, kalau bapaknya marah-marah berarti bapak gue tuh yang ngurusin nanti bapaknya. Gue nggak bisa relate ini. Iya. Lu relate gak? Lu deket bapak nggak? Nggak terlalu. Nggak terlalu, gue nggak relate lagi. Maksudnya bukan nggak terlalu, kan gue anak cewek ya. Gue lebih deketnya sama ibu gue gitu. Anak cewek harusnya bapak loh. Masa sih? Iya, Wak. Biasanya Istri ya. gue bapak. Walaupun tidak semua ya, tidak umum ya. Tapi gue tuh kayak nggak jauh juga sih deket gue sama bapak sama ibu gue gitu. Iya. Jadi emang dua-duanya aja, ada nih dua-duanya. Tapi ini jarang laki sama laki. Bapak sama dia Oh kan iya, iya. iya.
Enggak, karena apa Tapi ya? anak gue deketnya sama bapaknya. Yang bapak yang sekarang? Iya, bapak yang dulu, bapak yang sekarang. Oh iya. Bapak yang sekarang pun. Oh iya lagi. Justru emang lebih connect. Gue pikir justru gitu karena sharing Laki apa ke ya, laki pengalaman maksudnya. gitu loh. Oh, Gue ngeliat teman-teman gue nih yang punya anak cewek gitu, anak ceweknya pada nempel banget. Lebih ke ibu. Iya, mungkin zaman sekarang kali ya. Jadi kayak relatable gitu. Jadi kayak, ayo kita belanja sama ibu kita ngalamin ini, sekarang kita gimana ya gitu. Bini gue beda konsep. Kan udah Dia pengen dulu. anaknya yang cewek, anak gua sama itu bapaknya. deket sama gua. Iya, Karena iya. dia punya pengalaman, dia tuh sebagai anak cewek deket sama bapaknya dan dia grow up with the good things gitu loh maksudnya. Oke. Makanya agak gua dengar Ariel bapak ke bapak gua agak kurang relate nih karena gua sama bapak gua juga nggak deket Nggak karena deket, kan gua ya. ketemu bapak gua pas usia gua udah 25-26 tahun. Abis itu beliau meninggal gitu loh. Lanjut Ril. Kalau gua? Iya. Karena dia paham sama ini. Maaf ya kita kepotong ya. Kita jadi curhat-curhat deh. Oh enggak ya, karena banyak hal yang gue contoh dari bokap soalnya. Jadi dan karena pas bokap gue mulai santai, gue mulai sibuk, jadi nggak sebanyak itu. Dan itu tadi apa, sudut pandang kita waktu kita masih kecil tuh kayak bokap tuh Superman gitu. Cuman setelah kita dewasa, pas kita udah di posisinya dia, kita baru lihat bahwa ternyata yang dia lakuin itu banyak banget ya pengorbanannya. Pura-pura kuat walaupun lagi nggak kuat, pura-pura tenang walaupun lagi nggak tenang dan segala macam. Jadi pas bokap nggak ada itu, semua itu tuh baru masuk kepala gua kan kayak wah gila. Dan sayang banget kurang banyak waktu yang bisa gua spend. Itu yang bikin lu sangat sedih waktu itu. Apa yang paling lu ngerasa lu pengen lakuin sama beliau kalau misalnya lu dikasih tambahan waktu? Banyak sih gue pengennya, maksudnya. Nih, mau tisu nggak? Lucu banget lu. Gue pengen main film sama lu. Lu lucu banget lu. Biasanya kalau cowok beda fungsi. Iya. Jadi dibayar setengah nggak apa-apa. Itu orang lucu banget. Dibayar setengah. Lucu banget. Yang mana gue ngomong lupa. Ini yang kira kalau Dia lagi dikasih nanya, tambahan lagi nanya. Banyak sih, banyak. Terutama gini, kadang-kadang tuh yang kita nggak, bokap gue kan sakitnya lumayan banyak karena makanan ya, bokap gue nggak jaga. Jangan sampai gue yang nangis. Gue takutnya gue terbawa. Nah, jadi kadang-kadang yang kita terlalu fokus pas lagi pengobatan itu adalah gimana caranya biar dia cepat sembuh gitu. Jadi fokus tuh cari dokter ini, cari apa ini segala macam. Padahal ada hal yang gue pahami kayaknya padahal dia tuh spend time. lebih pengen lebih pengen spend time, lebih diajak liburan kemana. Kayaknya itu lebih penting deh sebetulnya gitu daripada gue sibuk nyari apa tuh ngobatinnya ini segala macam gitu. Iya, ya itu. Ini yang kayak ke-skip kepikiran kayak mestinya gitu. Nggak apa-apa nanti di BP. Lagi di sini dia juga sering ngomong kalimat-kalimat itu deh. Jadi ada momen-momen itu pas bokap nggak ada tuh banyak momen-momen yang mestinya gini, mestinya gitu. Itu makanya kayak dan nggak bisa diulang kan. Jadi kayak itu yang bikin wah udah telat nih semua gitu. Itu sih. Oh, ada nggak sesuatu yang bokap ingin lu capai dalam hidup lu tapi bokap belum keburu lihat? Enggak sih, untungnya sih enggak. Sebenarnya gini, bokap gue tuh lumayan angkatan lama ya. Pokoknya anaknya itu mesti jadi insinyur. Jadi kakak gue yang cowok itu tuh main band juga tadinya. Tapi pas dia kuliah main band dilarang sama bokap gue. Enggak, ngapain itu ngeband gitu istilahnya. Jadi mendingan pokoknya mesti jadi insinyur ya semuanya. Cuman gue agak tricky. Gue agak tricky. Kalau kakak gue yang cowok itu dia begitu dilarang dia ya udah dia nggak main band lagi, tapi agak ngedumel. Kalau gue bilang enggak deh, tapi gue pelan-pelan gue masih main band, tapi nyokap gue dukung gue, jadi kayak udah nggak apa gitu pelan-pelan. Iya, agak bandel lah istilahnya. Cuman enaknya tuh pada saat kan gue harus jadi insinyur dong harusnya. Gue kuliah nih di arsitek, tapi belum beres kuliah arsiteknya, gue udah nyanyi duluan, akhirnya nggak beres tuh kuliah. Cuman akhirnya gue bisa ngebuktiin bahwa bisa kok yang ini juga gitu. Lu kan dia pengennya gue jadi insinyur karena gue jadi penyanyi gitu. Cuman ini jadi penyanyi juga oke kok gitu. Apa kalau tujuannya adalah hidup yang mapan dan bahagia, kayaknya ini juga bisa gitu. Gue seneng tuh di situ. Cuman kalau yang lain-lainnya tinggal masalah waktu doang sih yang gue agak nyesel gitu, kayak aduh kenapa nggak lebih sering ya spend time-nya liburan sini. Apalagi pas dia kan kerja keras banget dari bokap gue itu awal kerja itu gali kabel. Dia bisa dapat kerja gara-gara dia pemain bola.
Zaman dulu kan perusahaan tuh suka butuh pemain bola ya. Iya. Itu buat antar itu. Jadi dia direkrut di situ. Jadi gue tahu dia kerja keras banget sampai dia tua gitu. Nah, itu yang gue agak kesel kayak aduh kenapa ya nggak sempet lebih banyak hal yang bisa dilakuin untuk membalas capeknya dia dari kecil sampai gede ngebiayain gue gitu. Ya, gue paham nih. Berarti lu cukup nyimak secara detail pertumbuhan lu bersama si bapak ini. Lu lihat nih capeknya dia, perihnya dia. Bahkan mungkin lu pernah lihat dia diam sendiri, kayak lemahnya dia, air matanya dia. Itu yang itu ya. Banyak sih. Paham gue. Banyak gue. Makanya kalau dibilang paling sedih, itu sebetulnya karena nggak bisa diperbaiki. Nggak bisa. Kalau yang lain kan bisa diperbaiki ya. Iya. Kalau ini kan kayak gimana lagi mau balikinnya? Betul. Gak mungkin kan gitu. Ya seperti apa yang dialami Don di film Jumbo ini. Ya betul. Cakep kan? Betul sekali. Si Don... Kenapa gue nangis sih? Aneh banget. Jadi kan si Don ini lebih prematur dia kehilangannya. Iya betul. Lebih cepat gitu loh. Cepat, ya. Iya kan ya? Jadi semuanya relate ya dengan film Jumbo ini. Sekali. Aduh jadi sedih. Udah lah kita ke ini aja. Kita skip ke segmen baru. Pengen nongkrongin pas dia nonton film Jumbo. Santai, Sampingnya gue lagi gini nih. Kan nggak boleh ngerekam ke Santai. ini kan. Kalau ngerekam ke layar nggak boleh ngerekam ke lu. Muka gua aja sebagai bentuk dari ekspresi. Iya, pengen tahu aja nih gimana Jadi kira-kira. lu kalau mau tahu nih film bagus atau enggak, lu lihat mukanya Densu. Iya benar. Iya. Gue menantikan. Iya. Berani gue. Penutup, kita akan bermain di segmen Red Flag. Wih, apaan nih? Red Flag ini segmen Sejak baru. kapan sih ada game-game gini? Saya juga bingung. Jangan ya. Jangan emosi. Iya, tadinya sih sebenarnya kalau nggak mau jawab boleh, tapi denda 500.000. Wow. Nah, denda itu akan diberikan kepada Kameramen. netizen di kolom komentar. Oh, oke. Cuma kami belum mempersiapkan hal itu, jadi kalian jawab tidak jawab terserah kalian. Oh. I see. Kirain Jadi, kita yang kasih duitnya 500.000 elu. Lu, Oh. gue, banyakan lu duitnya. Oh, Iya. tau dari mana? Iya, Lu tahu lah. numpuk-numpuk kekayaan. Bisa aja kamu panggung di mana-mana ya. Royalti. Iya, udah. Jangan. Oke, Ariel dulu, Ariel. Ya. Ariel tidak mau sepanggung dengan Waduh. Nggak ada sih. enggak ada. Heeh. Aman semuanya. Semuanya aman gua. Kalau next ke Sama depan, pelawak kali agak susah gua konsentrasi. oh, bercanda mulu. Heeh. BCL tidak mau sepanggung dengan Nggak ada sih. Oh ya nggak ada juga ya. Aman semua ya. Aku mah asal di panggung kita menjalankan pekerjaan nggak ada masalah. Mas, Oke, ya. coba dengar yang ini. Aman ya? Saat manggung, mood gue akan terganggu ketika Oh. lu jangan bilang nggak ada. Oh, ini banyak Saat manggung. Allah menyaksikan dari atas. Saat manggung, mood lu akan terganggu ketika Jadi gini, boleh dijelasin nggak? Boleh dijelasin nggak? dijelasin. Gue Dijelasin. Enggak, iya maksudnya gue silakan. udah terbiasa untuk tambeng gitu di panggung. Tambeng. Untuk tidak terganggu dengan pro ya. dengan profesional gitu. profesional. Harusnya. Enggak, Harusnya. memang sudah dibentuk seperti itu. Iya, harusnya kan begitu, memang terbentuknya begitu. Kalau misalnya ada mungkin masalah pribadi sendiri kali ya gitu. Oh, lu suka sebelum naik keganggu panggung. sama masalah. Misalnya ada masalah pelik pribadi gitu Oh. misalnya gitu. Jadi kalau di panggung of course akan mempengaruhi semangatnya, apanya. Tapi itu setelah 2 lagu biasanya beres sih. Lewat lah, berlalu Maksudnya gitu. udah kan masukin soul-nya untuk menjadi yang ada di panggung itu mungkin dari nyata ke panggung gitu. Nge-switch. Kehidupan switch-nya Itu yang itu sulit. mungkin butuh waktu agak lebih lama aja untuk nyaman di panggung. Dan itu nyebelin banget tuh pasti. Iya. Udah mau manggung tiba-tiba Tapi gitu. karena udah ya mungkin ada sesuatu yang lagi ada yang nungguin gitu. Ada yang nungguin jawaban gue gitu misalnya atau lagi ada sesuatu di tengah-tengah pembicaraan terus harus keputus karena harus manggung dulu gitu kan. Iya. Itu kan pasti kan ada bothering kan. Iya. Gitu kan. Tapi Iya. setelah karena udah nyanyi juga udah lama jadi udah Iya, dan pasti kalian tuh di Biasa belakang panggung aja. ngebangun vibes kan. iya. Nggak mau ada negative vibes pasti. Iya. Diblok-blokin semuanya. Iya. Nanti setelah Sebisa selesai mungkin. Yes. baru gitu. Benar. Oke. Sama ya, Ariel juga sama ya. Gua teknis sih, teknis. Oh, Kalau dia lebih ke teknis ya? Jadi tergantung keadaannya. Kalau misalnya Iya, beda ya. Beda banget. Iya, ngerti kok, ngerti. Nggak, maksudnya kalau panggungnya biasa aja, bukan panggung gede, bukan panggung khusus yang acara apa gitu, gue tuh nggak ada masalah. Misalnya sebelum gue manggung ada, acara ini ada main Anggrit segini banyak orang segala macam. Tapi kalau pas mau manggung itu memang ada treatment yang gue mesti hafalin, abis itu
ada kegiatan lain kayak mesti foto bareng 50 orang atau apa gitu. Males tuh. Gue tuh agak aduh yang mana nih? Ntar lu gue ini agak energi soalnya. Iya, paham gue. itu palingan itu. Dan so it happens after the show kan. Nah, makanya sering dipindahin. Oke, kalau mau ada apa-apa setelah manggung aja. Karena sebelumnya kita butuh siapin energi lu butuh kita. energinya iya, gitu. Bener. Jangan terlalu banyak aktivitas yang boleh sebentar gak? Iya. Istilahnya gitu ya. Iya benar. Cuma kan jangan sampai orang salah sangka kesannya kalian itu tidak profesional dan tidak menghargai. Iya, betul. Itu yang paling sulit ya. Itu susah. Tapi kalau gue kenapa? Kenapa? Lo ada apa nih? Gue juga ngerasain bahwa kadang-kadang boleh nggak ntar fotonya ini dulu, ngerti kan? Lagi mau ngapalin ya, lagi cuma kan maksudnya kita supaya orang juga paham, kita tuh mau, maksudnya gue bener-bener even gue abis dari panggung, gue kasih energi gue full untuk foto-foto sama-sama atau apa tuh nggak kelihatan kayak orang kecapean terus kayak males-malesan gitu. Full dan secukupnya, masuk akal. Janganlah kau antrikan orang 1000 orang foto. Ada pernah loh. Serius? Pasti. Serius? Iya. Nggak, kadang-kadang di sini kan memang industrinya tuh masih berkembang. Kadang-kadang ada beberapa aturan tuh yang nggak dipikirin dulu gitu. Oke, itu clear ya. Gue paling males kalau ditanya soal Gue paling males. Ariel nih. Ariel soalnya paling males dia itu kalau banyak ditanya-tanya. Iya, tertarik. private life sih, kehidupan pribadi gitu. Itu agak kayak ganggu ya. Bukan ganggu sih, karena memang ada yang pengen gue nggak pengen ngomongin gitu. Kayak nggak, menurut gue tuh kayak kalau nggak manfaat ngapain gue ngomongin sih gitu. Lu tidak melihat manfaat di situ. Ya kalau misalnya pribadinya, gimana lu cara lu bikin kursi yang kemarin? Oh bisa gue ceritain gitu. Oke. Tapi kalau yang remeh ngapain gue ceritain ya? Oh, lu tidak merasa ketika lu share private life lu itu bisa inspiring orang bahwa perjalanan lu itu bisa jadi kekuatan buat mereka? Lu belum melihat hal seperti itu? Makanya kalau spesifik saya enak ya, spesifik yang kemarin misalnya ditanyain kemarin maraton gimana bla bla, itu bisa gue share gitu ya kan. Tapi kalau gimana pacar apa percintaan itu gue ceritain gitu. Percintaan nih. Ya, males ya. Tanya dong sekarang, tanya dong. Biar seru aja. Tahu gue mah. Kemarin. Iya tanya. Premier film ketahuan sama gue. Oh, yang kemarin. Oh iya. Gak usah kita bahas. Santai aja. Udah. Biasa aja. Kami lindungi kamu. Cie tegang. Ketawa tegang. Kita lihat film Jumbo. Iya. Jumbo tuh udah waktu itu. Becel, gue paling males ditanya soal. Dia cukup terbuka kayaknya. Tapi ada lah pasti ya. Hal-hal yang masa lalu ya. Enggak sih, enggak apa-apa. Gue orangnya kayak ditanya seneng gitu, gue kadang-kadang. Kalau ditanya seneng. Cuma kalau ditanya udah gue jelasin berulang-ulang lo tanya lagi. Jadi kayak you don't do your research untuk nanya gue. Gue senengnya tuh kalau you dig deeper gitu. Maksudnya. Ngerti kan? Dia suka yang dalam-dalam. Dia suka yang dalam-dalam. Wah, gue udah bilang masuk apa tipe gue. Agak ini ya, suka dalam, tapi kalau dalam tadi nggak mau nangis. Oke, penutup. Apa nih? Oh, 3 kata. 3 kata dari Ariel untuk BCL. Tentang BCL atau untuk BCL? Tentang BCL. Untuk BCL boleh, untuk BCL. Kalau tentang BCL itu gue bisa bilang dia joy banget, fun orangnya, fun. Iya lagi. Ya fun banget. Terus Aries, gue bilang Aries banget. Apaan Aries? Kenapa tiba-tiba ke Aries? Dia Aries banget. Di zodiak ini, Wak. Dia main zodiak. Dia main zodiak. Dia Virgo, gue Aries. Iya. Dia Aries banget. Terus ketiga beda banget apa itu Virgo ya? Aries. Ketiga apa ya? Tadi takut nih ya. Soalnya ada banyak. Jadi mesti yang menonjolnya banget kan gitu. Jadi jangan sampai disalahartikan maksudnya. Coba gini, lo mesti mintanya gini. Coba Rel, jangan dipikirin, pakai hatinya gitu. Disangkanya gue nggak punya hati. Coba Rel. Dia punya cuma dalam banget di dalam situ banget. Jangan cuma kaos doang Jumbo. Pakai hati Rel. Pakai hati ya. Gue habis pegang tangan Ariel. Enggak, tangan dada Ariel. Gue yang lu pegang. Coba pakai hati lah Ariel. Enggak, bener-bener. Dia tuh fun banget. Makanya dari dulu gue temenan kan gue tahu dia fun banget. Terus dia Aries banget. Aries tuh apa itu Aries banget? Aries tuh ada banyak banget sih ya. Kelebihan dan kekurangannya itu Aries banget. Terus what do you mean dia by fearless kekurangan? sih kalau gue bilang, dia fearless. Fearless banget. Jadi kalau misalnya udah
maju ya udah ayo maju gitu. Ini pernah pacaran gak sih dulu berdua deh? Tahu gak mataku tuh dari tadi ngeliatin chemistry-nya ada gak ya? Waktunya tuh nggak tepat terus. Tapi gue bisa setuju sih, kayaknya gak dapet gitu loh. 3 kata penutup. 3 kata penutup. Tiga kata. Yang tutup kan lu? Iya. Atau mau gue tutup? Iya lu aja tutup 3 kata lah buat dia, Pak. Menjelaskan deskriptif kayak tadi gitu Yoi. ya. Lu kan yang paling lumayan deket. Overthinking. Oh, bocahnya overthinking. Apa nih yang di overthinking? Everything. Semuanya? Yang paling spesifik? Makanya gue tulis tuh lagu jangan overthinking. Oh. Apapun. Itu makanya. Kan kalau kayak gue nih, gue pasti ada spesifik ya. Yang gua Ada. overthinking. Kita milih nih, kita overthinking masalah ini. Betul. Oh dia nggak pukul rata. Semuanya. Perfeksionis, karena perfeksionis. Karena Dalam perfeksionis. apapun. Oke. Dalam apapun. Oke. Dan dia kayak, maaf ya, Ini maaf nggak ya. apa-apa. Kayak nggak terlalu mau sharing karena dia mau mikul sendiri beban gitu. Oh, heroic type-nya begitu. Yes, itu dia. Akhirnya dia ngomong kata itu juga tuh. Bokap gue gitu. Iya bener itu. Gue suka kok. Gitu. Terima kasih banyak. Thank you. Thank you. Ariel, thank you. Thank you. Becel, thank you. Sama-sama. Kalian grow up di industri musik dengan luar biasa, menjadi tokoh yang menginspirasi. Mudah-mudahan. Kemudian kalian berkarya dengan luar biasa, dan semoga Jumbo Yes. ini menjadi satu torehan kisah yang melekat di hati. Ya, menjadi kebanggaan juga. Yang kalian bisa saksikan tanggal 31 Maret 2025 dari hati untuk hati. Jumbo. See you. Yeah.